Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 16 bisanadihi dengan sanadnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Faradda miraran, diulangnya beberapa kali, beri aku wasiat, beri aku pesan. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu matannya. Sekarang kita pindah ke itu matan hadis. Sekarang kita pindah ke syarah, penjelasan. Qala al-syarihu rahimahullah. Qala asy-syarihu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan, ada seorang laki-laki. Siapa dia? Namanya siapa? Laki-laki banyak, siapa namanya? Nah, inilah tugas syarih menjelaskan siapa laki-laki itu. Yahtamilu annahu Abu Darda. Ada kemungkinan laki-laki yang dimaksud dalam hadis ini namanya Abu Darda, sahabat Nabi. Dari mana bisa Ibnu Hajar Al-Haytami tahu bahwa ini Abu Darda? Faqad akhrajat Tabrani anhu. Berarti dia menemukannya dalam riwayat Imam Tabrani. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, tunjukkan aku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Qala la taghdab walakal jannah, jangan marah, kau masuk surga. Riwayat kedua, au jariyatu bin Qudamah ta'amil Ahnaf bin Qais, atau Jariyah bin Qudamah paman Ahnaf bin Qais. Faqad akhraja Ahmad anhu annahu qala, dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Sa'altun Nabiyya SAW, aku bertanya kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah, qul li qawlan wa aqlil alayya la'alli a'qiluhu. Sampaikan kepadaku satu kalimat, tapi jangan panjang-panjang, supaya aku bisa mengingatnya. Kata Nabi, pendek saja, la taghdab. Fa'a'adtu alaihi miraran, kuulang beberapa kali. Kulla dzalika yaqul, setiap kuulang dia menjawab, la taghdab, jangan marah. Kalau begitu ada kemungkinan dua. Satu, Abu Darda, satu Jariyah ibnu Qudamah amil Ahnaf bin Qais. Lakin, akan tetapi, naza'a fi hadza Yahya bin Al-Qattan. Imam Yahya bin Qattan tak setuju dengan riwayat kedua ini. Bi annahum yaquluna inna jariyata tabi'iyun. Karena Jariyah itu bukan sahabat Nabi, tapi seorang tabi'i. La sahabi, bukan sahabat Nabi. Mana mungkin tabi'i bisa jumpa sama Nabi? Kalau jumpa sama Nabi berarti dia sahabat. Apa pelajaran dari sini? Tidak bisa menghukum hadis kalau cuma hafal satu hadis. Coba kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami cuma tahu yang Sahih Bukhari ini. Mana tahu dia laki-laki ini namanya Abu Darda? Taunya dia ini Abu Darda karena ditengoknya dalam riwayat Tabrani. Itu menunjukkan ahli hadis itu hafal. Makanya jangan heran kalau ada orang ahli yang disebut ahli hadis zaman sekarang, dia bilang ini hadis dhaif. Karena dia cuma tahu satu jalur. Sementara kalau dilihat dalam kitab lain, ternyata hadis itu sahih. Itu bahayanya kalau orang tidak hafiz mensahih dan mendhaifkan hadis. Ini bukan sekedar bisa bahasa Arab, sekedar tahu baca kitab, bukan. Tapi ada daya ingatan hafalan yang banyak. Yang jadi masalah, lafaznya tak sama. Ceritanya beda, substansi maknanya sama. Itu pelajaran. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Itu menunjukkan kalau kita ketemu orang alim, tuan guru, ustadz, buya, kiai, kasih saya pesan. Saya kalau jumpa ke kampung, ceramah kemana, ke kota, jumpa alim ulama, buya, habib, kiai, kasih saya pesan kiai. Kalau tak mau dia ngasih pesan, doakan saya. Apa pesannya? La taghdab. Yahtamilu annahu arada amrahu bil asbabil lati tujibu husnal khuluqi minal karam. Ada kemungkinan yang diinginkan itu adalah perintah
melakukan suatu sebab sehingga kalau dilakukan dia menyebabkan orang menjadi berakhlakul karimah. Ada suatu perbuatan kalau kita lakukan menyebabkan orang menjadi berakhlakul karimah. Contohnya minal karam, suka berbagi, sakha, dermawan, hilm, sabar, haya, malu, tawaduk, rendah hati, wal ihtimal, mampu menanggung beban orang, kafil adha, tak menyakiti orang, wasaf, berdamai, al-afu, al-afwi, maaf, wa kauzmil ghaiz, nahan marah, wat talaqah, wajah cerah, lepas, wal bishr, memberikan kabar gembira, ketenangan, wasairil akhlaqil hasanatil jamilati, semua akhlak yang baik-baik. Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhil akhlaq, kalau jiwa manusia sudah melakukan akhlak yang baik-baik ini, wasarat laha adatan, kalau dia sudah menjadi kebiasaan, indafa'an hal ghadab inda husuli asbabihi, maka ketika terjadi sebab-sebab yang membuat marah, dia tak marah lagi. Jadi maksud Nabi la taghdab di situ maksudnya adalah bekali dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang ketika engkau berhadapan dengan marah itu kau tidak marah. Itu maksudnya. La taghdab di situ maksudnya bekali dirimu dengan suatu perbuatan sebab-sebab kalau kau sudah kuat, kalau kau sudah punya bekal itu sehingga kau tak mudah marah. Apa itu? Ya ini. Dermawan, sabar, malu, tawadu, mampu menanggung beban orang, tidak menyakiti orang, memaafkan orang, berdamai, tahan amarah. Jadi nampaknya simpel, sederhana. La taghdab. Gimana menyuruh orang enggak marah kalau dia tidak punya bekal? Jangan minta-minta. Ketika kita katakan orang jangan minta-minta, sesungguhnya dalam kalimat itu kita maksudnya kau mesti punya usaha. Kalau kau punya tanah, tanami dia dengan sawit kelapa, buat di kolam ikan. Itu maksudnya. Karena gimana kita mau menyuruh orang jangan minta-minta? Selesai gitu? Enggak, sebab-sebabnya. Au annahu arada, atau ada kemungkinan la ya'malu bi muqtadal ghadabi idza hasala. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membangkitkan kemarahan kalau terjadi. Bal yujahidu nafsahu ala tarki tanfidhihi, melawan dirinya untuk tidak marah. Wal amali bima ya'muru bihi, dan melaksanakan yang diperintahkan. Fa innahu idza malakal insanu, kalau dia sudah mampu menguasai dirinya, kana fi asrihi. Fa innahu idza kana malakal insana, kalau marah itu menguasai orang, kalau marah itu sudah menguasai orang, kana fi asrihi, dia sudah tertawan. Wa tahta amrihi, dia ikut perintah. Apa kata marah itu? Itulah. Wa min tsama qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma sakata 'an Musal ghadabu, ketika marah Musa sudah diam. Marah itu seperti api bergejolak, ketika dia padam, diam. Kapan Nabi Musa marah? Waktu turun dari bukit Tursina, dia tengok orang Yahudi menyembah berhala patung lembu Samiri. Ditariknya jenggot Harun. Faman lam yamtasil ma ya'muruhu bihi ghadabuhu wa jahada nafsahu ala dhalik. Siapa yang tidak melaksanakan yang diperintahkan marahnya itu, marahnya memerintahkan kau mesti mengamuk, kau mesti begini, tak dilaksanakannya, wa jahada nafsahu, dilawannya dirinya, indafa anhu syarru ghadabih, maka tertolaklah kejelekan marahnya itu. Wa rubbama sakana, dia pun menjadi tenang, wa dhahaba ajilan, segera hilang marahnya. Faka'annahu lam yaghdab, seakan-akan dia tak marah, padahal dia nyaris marah, hampir marah, atau mungkin sudah marah, cuman enggak keluar. Tak keluar marah. Wa ila hadzal isyarah biqaulihi ta'ala, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ketika mereka marah, mereka langsung memaafkan, sehingga marahnya tak jadi meletup. Kalau saya dari awal-awal itu saya kasih tahu sebelum masuk kelas, saya kasih. Kita pertemuan 16 tatap muka, pertemuan pertama perkenalan orientasi, nanti kita mid semester, akhir semester kita ada 13 makalah, tolong tulis makalah baik-baik, kalau tidak bisa datang kirim SMS. Jadi orang udah tahu duluan. Nah, kita ujuk-ujuk marah, sangka orang kita tukang marah, detail mudah marah. Mohon maaf Pak MM-nya.
Wal kazimin al ghaiz, menahan marah. Wa akhraja syaikhan. Syaikhan dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan satu hadis. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Dulu orang yang kuat itu disebut orang menang gulat, itu orang kuat. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya. Itulah orang kuat. Dalam riwayat Muslim, ma ta'aduna sura'a fikum. Siapa yang kamu anggap tukang pemenang gulat di antara kalian? Siapa? Qulna, sahabat menjawab, alladzi la yusri'uhu rijal, yang tak pernah dikalahkan dalam bergulat. La, laisa dzak, kata Nabi, bukan itu. Walakinnal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan marahnya, itulah orang yang kuat. Faraddada as-sailu alaihi miraran, yang bertanya itu ngulang berkali-kali. Yaqulu ausini, beri aku pesan, beri aku wasiat ya Rasulullah. Ka annahu lam yaqna biqaulihi. Seakan-akan dia tak puas dengan ucapan Nabi la taghdab, itu pendek kali pesannya. Fa talaba wasiyatan ablagh minha wa anfa. Dia minta wasiat yang lebih mendalam dan lebih manfaat. Falam yazidhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak menambah. Wa a'adaha lahu. Justru Nabi mengulangi. Sanian 2 kali, salisan 3 kali. La taghdab, jangan marah. Tambihan lahu, peringatan. Bitikrariha ala azimi naf'iha wa umumihi. Diulang berkali-kali untuk menunjukkan manfaatnya besar dan sifatnya umum. Fahuwa kama qala lahul Abbas, seperti yang dikatakan Abbas radhiyallahu an, "Allimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah." Ajarkan aku doa biar supaya aku pakai doa ini. Faqala, kata Nabi, salillah al-afiyah, mintalah afiyah. Afiyah kebaikan dalam segala hal. Kita selalu mengaitkannya semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Afiyah bukan masalah sehat. Sehat tentang kesehatan. Tapi kalau afiyah baik dalam segala hal, itu namanya afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Afiyah. Kalau kamu mau minta, mintalah afiyah. Nih, dapat afiyah. Siapa namanya? Afiyah. Fa'awadahu miraran, dia ulang berkali-kali. Kasihlah aku ya Rasulullah, kata Nabi, minta afiyah. Faqala lahu ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Nabi, salil afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah afiyah di dunia dan di akhirat. Dan kita setiap sholat 4 kali tadi minta ini sholat isya. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Afini itu artinya kasih aku afiyah, kebaikan dalam segala hal. Fa innaka idza u'tital afiyah, kalau engkau dapat afiyah, u'tita kulla khair. Kalau kau sudah dapat afiyah, maka semua kebaikan kau sudah dapat. Kalau kau dapat sehat, belum tentu dapat afiyah. Tapi kalau kau dapat afiyah, dapat yang lain. Makanya dalam doa antara 2 sujud tak ada minta sehat, tapi minta afiyah. Sehat sudah dapat. Kita dua-duanya kita minta, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Qila, ada kemungkinan ketiga, yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam min hadzal rajul sallallahu alaihi wasallam menganggap orang ini kasratul ghadab, orangnya pemarah. Dilihat Rasulullah ini orangnya pemarah, tukang marah. Fa khassahu bi hadhil wasiyah, maka dikhususkan dia dengan pesan ini berkali-kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Wa bi ba'dhi turuqil hadis, dalam hadis riwayat lain, jalur lain, ma yub'iduni min ghadabillah, apa yang bisa menjauhkan aku dari marah Allah? Gimana supaya Allah tidak marah sama aku? Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Wa fi tariqul ukhra, dalam jalur yang lain, anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, ausini wala tuksir alayya, beri aku pesan tapi jangan banyak-banyak. Qala murni bi amrin, berikan aku, suruh aku suatu perintah, suruh aku melakukan suatu perintah aku. Wa aqlilhu alayya kai aqiluhu, tapi jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak, supaya aku bisa ingat. La taghdab, jangan marah. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, alimni syai'an a'ishu bihi fin nas, ajarkan aku sesuatu yang bisa jadi bekalku untuk hidup di tengah orang banyak. Wala tuksir alayya, tapi jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. La taghdab, jangan marah. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, qultu ya Rasulullah, beri aku pesan. Kata Nabi, la taghdab.
Fafakkartu hina qala Nabi SAW maqala. Kupikirkan terus apa yang dipesankan Nabi tadi. Fa idzal ghadabu yujmi'u syarra kullah. Sesungguhnya marah itulah induk dari segala kejahatan. Yujmi'u syarra kullah. Semua syar yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu ada pada marah. Kenapa orang jadi bermusuhan, putus silaturahim? Karena marah. Kenapa hati menjadi beku dan keras? Karena marah. Kenapa orang menjadi error, hang? Karena marah. Wa min thamma, oleh sebab itu qala Ja'far bin Muhammad berkata, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah kunci segala keburukan. Kita bisa masuk rumah karena ada kunci. Jadi kalau mau masuk kepada yang semua yang buruk-buruk, siapkan kuncinya. Apa itu? Marah. Kalau mau kita tak masuk ke yang buruk, buang kuncinya jauh-jauh. Campakkan dari jembatan Leton ke Sungai Siak. Jangan marah. Wa qila li Ibnul Mubarak, ada yang berkata kepada Ibnul Mubarak, ijma' lana husnal khuluqi fi kalimatin. Tolong kumpulkan semua akhlak dalam satu kalimat. Tolong kumpulkan semua akhlak di dunia di dalam satu kalimat. Ibnul Mubarak menjawab, tarkul ghadab. Tinggalkan marah. Tak ada misalnya, kumpulkan semua kebaikan dalam satu kalimat. Puasa sunat, tak ada. Kumpulkan semua kebaikan dalam satu kalimat. Berkorbanlah, tak. Kumpulkan semua kebaikan dalam satu kalimat. Jangan marah. Karena kalau sudah marah, sedekah batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau sudah marah, puasa tak ada pahalanya. Kalau marah, sholat batal. Kalau tak percaya, sholatlah. Habis itu marah, batal.